Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Bapak cek kehadiran dulu. Hadir semua atau ada yang sakit izin? Rafa Putra aja ya. Berarti totalnya ada 25 ya. Silahkan dipimpin doa terlebih dahulu. Di depan. Naila Sofa Pak. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dari Selamat pagi Pak Saiful. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih Nana. Selamat pagi. Pada pertemuan yang lalu masih ingat apa yang sudah kalian pelajari? Sebelumnya, ini baru. Apa? Usaha, daya, dan energi. Nah, pada perkembangan kehidupan manusia, manusia selalu berupaya mengurangi usaha. Ya, maka muncullah yang namanya pesawat sederhana. Nah, Bapak kan kasih tantangan ke kalian. Nah, ini sudah duduk sesuai kelompok? Sudah ya. Di meja kalian ada dalam waktu 2 menit. Coba kamu buat kertas itu menyerupai bentuk bulatnya tanpa menggunakan alat. Jadi hanya dengan tangan kosong. Sobek boleh, lipat boleh, pokoknya dengan tangan kosong. Waktunya 2 menit dari sekarang. Silahkan dimulai. Kertasnya dibuat bentuk lingkaran tanpa menggunakan alat apapun. Boleh dilipat, boleh dirobek, boleh juga terserah kalian. 1 menit lagi. Ini malu-malu amat di bawah. Ada yang sudah berhasil? Kalau sudah berhasil diangkat ya ke atas ya. Wah, saya sudah berhasil. Oke, Radit, Neo, sudah berhasil? Coba tunjukkan. Oke, kelompoknya Neora sudah berhasil. Ada lagi yang sudah berhasil? Pak. Oke, ini disobek ya. Coba Bapak lihat dulu. Oke, good. Ada lagi? Masih berusaha ya? Oke, Neora, Radit. Gimana rasanya memotong atau membentuk lingkaran tanpa menggunakan alat? Agak susah sih, soalnya ya kita nggak bisa rapi-rapi juga.
Tapi yang penting bentuknya agak kayak lingkaran. Oke, jadi susah. Tapi bisa sih. Ya. Bisa sih. Kalau Alika, gimana rasanya memotong atau membentuk lingkaran tanpa menggunakan gunting? Susah, tapi bisa. Nah, kira-kira Rendra nih masih berusaha. Rendra, apa yang bisa, kan tadi sulit ya? Kamu kesulitan nggak sih? Lumayan ya. Lumayan. Kira-kira apa yang dibutuhkan untuk mempermudah gunting? Jadi kamu butuh gunting untuk mempermudah memotong kertas tersebut. Jadi, nah gunting ini adalah salah satu contoh pesawat sederhana. Ada yang bisa mendefinisikan jadi apa sih itu pesawat sederhana? Jadi pesawat sederhana itu apa sih? Alat untuk mempermudah kehidupan manusia. Jadi setiap alat itu namanya pesawat. Dalam KBBI alat itu adalah pesawat. Nah, pesawat yang sifatnya sederhana, maksudnya sederhana itu tanpa ada satu sistem yang rumit. Jadi cukup misalnya digerakkan 1 kali atau 2 kali, maka itu kita sebut dengan pesawat sederhana. Salah satunya apa tadi? Gunting. Ya, guntingnya tinggal digerakkan 1 kali 2 kali ya, maka dia akan langsung memotong kertasnya. Nah, ada berapa banyak pesawat sederhana yang sudah kamu ketahui? Banyak. Apa coba salah satunya? Katrol, roda berporos, pengungkit, bidang miring. Lagi? Lagi? Nah, Bapak akan putarkan satu video. Video ini dalam video ini kalian tuliskan di kertas yang berbentuk lingkaran itu sebanyak mungkin pesawat sederhana yang kamu temui dalam video. Kita mulai. Good day, learners! Today, we are going to define and talk about the simple machine in the simplest way we can. So, for a simple definition, simple machine is a device or tool that has a simple mechanism to help you perform work by changing the direction and amount of the force. What are these simple machines? There are 6 basic simple machines. These are ada yang dapat berapa? Ini kelompok 1 ini dapat berapa? Kelompok Ilka dapat berapa? Dapat berapa? 11. Kelompok Tarik dapat berapa? 6. Rendra? Ada 10. Jack? 25. Pak, ini pakai contoh. Ya, ada berapa jadi? Ya, 10 ya. 6. Oke, kita dari yang 6 dulu. Yang 6 apa aja coba disebutkan? Nabil. Ya Nabil ya. Nabil, ayo.
Contohnya ada berapa? Ya. Ada berapa jadinya orang? Hah? Jadi disebutkan 25 pesawat sederhana yang ada dalam video. Iya, sebutin aja. Nah, dari semua pesawat sederhana itu ada nggak yang belum pernah kamu temui? Apa? X. Water wheel. Kalau yang sering kamu gunakan? Scissor ya. Itu memudahkan nggak? Video apa ini? Naik tangga. Apa yang kamu rasakan ketika naik tangga? Capek. Sulit nggak naik tangga? Ya, tapi bisa nggak lebih nggak capek? Bisa. Apa yang kamu pikirkan ketika satu alat yang itu membuat naik turun tangga dari lantai 1 ke lantai 4 ini lebih nggak capek? Selain lift, eskalator. Selain eskalator, prosotan. Selain prosotan, jadi kalian akan membuat satu proyek sederhana. Proyek ini diharapkan bisa selesai hanya dalam 1 minggu. Jadi nggak usah yang ribet-ribet. Bikin proyeknya sederhana dan kalian tidak harus memulai dari nol. Oke? Jadi kalian akan membuat satu prototipe. Paham ya? Satu prototipe yang mana itu bisa jadi alternatif suatu hari kalau sekolah ini ingin membuat naik turun tangganya jauh lebih mudah. Nah, namun ada satu syaratnya, yaitu keuntungan mekanisnya harus lebih besar dibandingkan tangga yang sudah ada. Jadi kita harus bikin sesuatu dan itu memang terbukti bahwa dia lebih besar keuntungannya. Contoh, tangga itu pesawat sederhana kan? Termasuk apa pesawat sederhananya? Bidang miring. Dia punya keuntungan mekanis. Misalnya keuntungan mekanisnya 4. Kalau kita naik secara vertikal manjat, misalnya harus mengeluarkan energi 1000. Dengan keuntungan mekanis 4, berarti kita hanya mengeluarkan 250. Jadi keuntungan mekanis itu akan memperkecil usaha kita. Bapak akan bagikan lembar kerja. Ini bolak-balik ya lembar kerjanya. Betul. Sekarang kita akan hitung dulu berapa sih keuntungan mekanis dari tangga yang sudah ada.
Keuntungan mekanis adanya di halaman 1 yang ada gambar tangganya. Silakan angkanya dimasukkan. Lalu dijumlahkan dulu ya, baru dibagi. Oh. Jadi penjumlahannya di dalam kurung. Gini. Kalau waktu sekolah lebih kecil.
Nah, hari ini merupakan waktunya kalian menunjukkan hasil karya kalian ya. Bapak lihat di sini karya-karyanya sudah kelihatan ya. Pino kakinya. Jadi ada di sini lift sederhana, di sini kayak eskalator dan bidang miring. Ya, ini perosotan murni ya. Belum ada tangganya. Dan ini ada satu lagi, namanya apa Raras? Flying fox atau zipping line ya. Nah, ini macam-macam sekali ya bentukan proyek kalian, luar biasa, dan Bapak lihat kayaknya sudah mulai bisa digunakan. Nah, coba kalian lihat LKPD yang ada di meja kalian. Ada di halaman kedua yang sintak 4 ya. Yang di bawah gambar kalian, bukan di gambar, di progres kalian. Selama pengerjaan kalian menemukan kesulitan apa sih? Apakah dari sisi waktu, dari sisi bahan, dari sisi teknis? Silahkan dituliskan dulu kesulitan-kesulitan yang dialami, lalu solusinya seperti apa? Dituliskan ya, tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan yang kalian alami ketika membuat percobaan ini, membuat proyek ini. Sudah semua menuliskan kesulitannya masing-masing? Sudah ya? Sudah? Oke, kita akan mulai presentasi masing-masing proyek kalian. Bapak ingin lihat hasil karya kalian seperti apa. Tapi sebelumnya kita main tebak kata dulu ya. Apa ini namanya? Ada yang bisa menebak? Ini apa nama tebak kata? Apa? Tuas. Ya. Oke, kita coba yang kedua. Coba. Kita Larasati. Bidang miring. Terakhir. Katrol. Cat dan roll ya, jadi katrol. Oke, jadi nanti kalian maju satu persatu beserta kelompoknya. Seperti biasa kalian salam ya, lalu memperkenalkan anggota kelompoknya dan nama produknya. Jadi kalau kalian lift ya lift, kalau misalnya bidang miring ya. Kalau apalagi misalnya kalian ada yang pakai tuas, kayaknya nggak ada sih yang pakai tuas ya. Rata-rata katrol dan bidang miring. Lalu keuntungan mekanis, jadi kalian tuh waktu bikin itu berapa keuntungan mekanis yang bisa diraih. Kita waktu di awal kita sudah sampaikan bahwa tangga di sekolah ini kan keuntungan mekanisnya 2. Ya, kalian diuntungkan keuntungan mekanisnya 2. Nah, apakah alat kalian berhasil melebihi keuntungan mekanis yang ada di sekolah? Lalu kita akan uji coba. Jadi ya kita akan uji coba produk. Ya. Lalu setelah diuji coba, kalian menyampaikan kesan dalam membuat proyek ini. Ya, tadi sudah dituliskan ya, apakah senang, sedih, ya, atau apa kesulitan-kesulitan. Nah, nanti juga di penutup presentasi kalian akan tanya jawab atau akan ada yang ngasih kritik dan lain sebagainya. Oke. Apakah di sini ada yang perlu dipasang dulu? Kayaknya kelompok ini perlu pasang dulu ya. Nah, mungkin ini
kita kasih waktu untuk kelompoknya Wibi untuk memasang dulu karena dia butuh kabel sebagai line untuk flying fox-nya. Silakan yang lain mungkin bisa disiapkan, dibagi-bagi siapa yang menyampaikan A, B, C, D, nanti apa yang disampaikan. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 beranggotakan saya, Raras, ada Aiden, Halo. ada Arzani, dan ada Win. Kita punya satu anggota lagi, Kiyoshi, tapi dia lagi nggak bisa datang hari ini. Nah, kira-kira yang kita buat hari ini apa ya? Ada yang bisa jawab? Mungkin dari penonton juga, dari teman-teman. Betul, benar. Jadi kita juga bikin flying fox juga sih, soalnya nggak bisa dinaikin sama manusia. Ini cuma contohnya aja. Nah, dari flying fox ini sebetulnya konsep kita tuh kayak apa ya? Konsep konsepnya itu mirip dengan konsep gondola karena Oke, jadi kita langsung lanjut ke alat dan bahannya aja. Alat dan bahan dari ini sebenarnya lumayan murah dan gak terlalu, ada yang gratis malahan. Jadi barang alat dan bahannya tuh ada pertama tali, yang kedua tuh gulungan botol, terus yang bukan gulungan sih, botol plastik. Lalu ada juga kardus untuk tempat contoh barangnya. Terus ada minifigurnya. Terus ada juga selotip. Nah, untuk total biaya yang kita keluarin itu talinya 10.000, terus botolnya itu 5.000, dan kardus itunya kita beli di kantin 2.000. Jadi botol plastik sama tempat kardusnya kita beli di kantin. Totalnya ada 17.000. Jadi untuk semua ini kita ngabisin 17.000. Nah, selanjutnya aku bacain tentang kesulitan yang kita alami saat membuat ini. Tapi aku dibantu sama teman aku, mau dibaca kesulitan apa aja yang kita lalui buat bikin project ini. boleh. Kesulitan yang kami alami adalah tidak sempat kerekam, tidak sempat kerja kelompok, terus banyak kegiatan. Nah, terus satu lagi, ini harus bikinnya, kita rencananya mau bikinnya kayak di luar kelas ini, tapi katanya harus di kelas ini. Ya, jadi ada 3 kesulitan, aku baca ulang. Yang pertama itu kita nggak sempat terekam, kita buatnya secara langsung. Yang kedua itu kita punya banyak kegiatan selain bikin ini, jadi kita sempat lupa. Dan yang ketiga, kita juga miscommunication. Kita pikir kita buatnya harus di luar, ternyata buatnya harus di dalam. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Refleksi nanti aja. Oke. Silakan kita uji coba. Ubi. Kita lihat hasil karya kelompok Raras dan kawan-kawan. Wah. Lagi? Mau lagi? Lagi katanya lagi. Ini baru kali ini mermaid turun dari kayangan ya. Biasanya dia dari laut, ini mermaidnya dari kayangan ini. Jangan miring dong, kasihan dia nanti pusing ya. Dah, kita coba lagi, hitung sama-sama. Cukup ya. Nah, Bapak minta satu orang nih menurut
kalian gimana nih produk dari Raras dan kawan-kawan ini? Siapa? Kamu? Mau? Ya, Dar. Sangat menyenangkan. Kalau ada di sekolah kayak gini gimana? Boleh. Boleh. Tapi kursinya kayak gitu. Oke. Hah? Boleh. Boleh. Boleh Jadi, aja. kamu turunnya sambil duduk gitu pegangan gitu. Jadi kalau emang ini mau direalisasikan ada seat belt. Oh, ada seat beltnya. Yang lama ngantrinya ya. Buat yang banyak ya. Oke, terima kasih kelompok Raras dan kawan-kawan. Selamat pagi teman-teman. Di pertemuan kali ini kelompok kita akan mempresentasikan hasil buatan kita. Sebelum itu kita akan memperkenalkan diri. Dulu, nama saya Rama. Nama saya Elkan. Nama saya Gavin. Saya Nadia. Nama saya Bima. Nama saya Vino. Nama produk ini adalah prosotan. Keuntungan mekanis produk ini adalah tingginya adalah 20 cm, panjang lintasannya adalah 60 cm, keuntungan mekanisnya 3. Di pesawat sederhana ini lebih menguntungkan daripada tangga yang biasa. Sekarang itu uji coba produk. Ayo coba. Cobain. Nah, Aidan boleh coba Aidan. Dan takut men. Nah, pesan kita dalam membuat produk ini seru banget. Jadi kita semua enjoy aja ngerjainnya. Ada pertanyaan ke kelompok ini? Atau ada yang masih saran gitu? Jangan gitu banget tadi pas dulunya. Ya, jadi ini prototype ya. Apa namanya? Prosotan. Jadi kelompok ini berinisiatif membuat prosotan di area sekolah. Ya gitu ya. Kira-kira kayak gini lah. Ada yang melingkar-melingkarnya. Tadi kalau dibuat melingkar supaya jaraknya lebih jauh ya, sehingga keuntungan mekanis yang didapat lebih tinggi. Jadi kalian bisa bayangkan habis sholat langsung semuanya turun pakai prosotan. Seru ya? Nggak perlu ngantri. Ah, nggak perlu ngantri sih tetap gitu. Oke. Silakan ditutup. Ya, itu semua dari kami. Makasih. Selamat pagi semuanya. Kita adalah kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Haidar. Saya Karma. Nama saya Kirana. Nama saya Lana. Nama saya Gavin. Oke, jadi untuk project yang kita buat kali ini itu namanya OMJ Cluster. Nah, di mana di sini tuh kita bikin seperti eskalator tapi manual, belum pakai listrik karena kita masih pakai cara yang sederhana, masih pakai kardus. Terus habis itu di sini ada bidang miring berupa prosotan. Jadi untuk keuntungan mekanis dari produk ini itu tuh di sini kita udah hitung, yang ini panjangnya itu 30 cm, ini juga sama, dan tingginya itu 20 cm. Jadi kalau kita pakai rumus keuntungan mekanis itu 30 ditambah 30 sama dengan 60 dibagi 20 sama dengan 3. Jadi keuntungan mekanisnya adalah 3. Seperti itu. Nah, langsung aja kita ke uji coba produk.
Bala dulu. Ke tangan deh. Oke, kemarin ini bisa dideketin. Ah, Oke, udah. Mulai. Ini kita pergerakan. Kelihatan. Kurang. Ada nggak orang? tidak pakai sendiri. Oke, mulai. Wow, muncul, wow. Tepuk tangan dong. Gimana pesannya? Silakan dilanjutkan. Pesan buat Loda. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, kesulitan yang kita dapat dari pembuatan produk ini sebenarnya lebih ke waktu yang pertama, terus habis itu pas pengerjaan kelompok itu ada beberapa orang yang nggak ikut mengerjakan di kelompok kita, dan untuk cara membuatnya juga cukup rumit sebenarnya karena harus kayak bikin rangkaian dulu baru disambungin kayak gitu. Terima kasih. Yang tanya, mau ngasih pendapat. Ini gabungan ya antara eskalator dengan prosotan. Jadi naiknya dibantu oleh eskalator, karena tadi ya waktunya sebentar sebenarnya, jadi nggak sempat untuk memikirkan bagaimana menggunakan dinamo atau segala macamnya ya. Jadi memang dibikin sederhana aja. Yang penting menunjukkan bahwa itu tuh eskalator dan punya keuntungan mekanis. Terus turunnya nggak ke eskalator lagi, turunnya sama ya konsepnya ya, pakai prosotan. Menarik. Nah, ada yang mau tanya atau mau mengusulkan? Ada? Nah, kalau nggak ada yang tanya, Bapak yang tanya. Siapa yang tahu ini nih yang diputar oleh Gavin? Ini juga pesawat sederhana. Namanya apa? Apa, Bibi? No, bukan. Apa? Roda berporos. Jadi yang diputar oleh Gavin itu namanya roda berporos, seperti knop pintu. Itu juga salah satu pesawat sederhana, ya. Jadi sebenarnya selain eskalator dan bidang miringnya, ini juga ada roda berporos. Terima kasih Kirana dan kawan-kawan. Silakan bisa kembali ke tempat. Kita kasih tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita. Nama saya Jessica. Nama saya Jenar. Nama saya Dilan. Nama saya Faro. Kami dari kelompok 3. Jadi, kami membuat ini dengan tujuan membuat produk yang memiliki keuntungan mekanisnya lebih tinggi dibanding menggunakan tangga ketika berpindah lantai. Ini adalah prototype lift yang menggunakan pesawat sederhana katrol. Di sini ada 2 katrol bebas dan 1 katrol tetap, sehingga keuntungan mekanisnya ada 3. Jadi di sini kami menggunakan mesin supaya tidak perlu banyak energi yang dikeluarkan. Energi ini dapat diganti juga dengan panel surya agar hemat energi. Nah, coba. Jadi ini ada orang. Di bawah dong. Masa langsung naik orangnya? Turunin dulu. Jadi ini Mama udah pasti takut ya. Coba Terus lagi. bisa. Oh. Nah, ini dia tiduran. Nah, terus sekarang dia mau naik, jadi dia akan Mungkin dicoba dari dasar ya, dari sini nih biar terlihat
Jangan dijatuhin. Jalan. Terus apa? Dari Sampai bawah tidak bawah. lantai bawah. Dari sini. Aduh. Dengan anggap lift ya. Silakan coba diturunkan orangnya. Tuh, cari. Nah, kelihatan ya, ada berapa tali? Jadi memang keuntungan mekanisnya 3. Jadi ada 3 tali penyangga dari belum nyampe lantai 1. Masih cukup kan benaknya? Habis. Belum terus. Nah, lagi. Kalau di sistem lift yang khususnya itu memang jauh lebih rumit ya, karena biasanya dalam lift itu ada kayak prosesornya. Jadi kalau kalian cek angka 2 itu biar nggak salah lantai itu dia punya otak, jadi namanya prosesor. Kalau ini sederhana ya. Oke, Jadi Jadi kesulitan yang kita alami adalah membagi waktu masing-masing agar semua dapat berkumpul untuk mengerjakannya. Sekian dari presentasi produk kalian luar biasa ya. Ide-idenya menarik dan kayaknya kalau bisa direalisasikan sebelum kalian lulus keren ya. Ada minimal ada prosotan, ada zipping line ya. Jadi kalau misalnya mau ke sebenarnya idenya Wibi itu adalah dia mau naruh itu langsung ke kantin. Jadi tadi udah bikin di kantin sana, terus bapak bilang, wah bapak harus ngerekam dari sini susah, gitu ya. Makanya diminta tadi langsung dibikin di sini. Jadi memang idenya kelompok Wibi itu kalau mau ke kantin tuh tinggal naik gitu ya, tinggal turun, kayak Flying Fox gitu ya. Keren-keren, prosotan juga menarik, eskalator apalagi ini pasti butuh waktu yang sangat lama dan butuh ketelitian ya. Antar tangga satu dengan yang lain, keren-keren ya. Silakan kalian foto bersama dengan kelompoknya lengkap. Ya. Lalu hasil fotonya bisa dikirimkan ke Bapak. Ya. Ada 3 soal ya, silahkan dijawab. Waktunya 10 menit, berarti 11.15 selesai ya. Iya, namanya apa? Oke, sudah selesai semua? Belum? Saya ngasih belum? Udah ya? Jawabannya aja. Oke, jadi kita 2 pertemuan ini kan menggunakan model namanya Project Based Learning. Kalian belajar pesawat sederhana, lalu menerapkan prinsip pesawat sederhana pada proyek kalian, yang mana tadi ada zipping line pakai bidang miring ya, karena kalau nggak miring dia nggak bisa turun sampai bawah. Kalau ada prosotan, ada eskalator, ada juga sistem katrol. Nah itu yang sudah kalian pelajari berdasarkan proyek yang kalian buat. Nah Bapak ingin
mengetahui respon kalian terhadap pembelajaran yang menggunakan proyek seperti ini. Silakan scan lagi. Lalu diisi apakah kalian sangat setuju atau setuju saja atau tidak setuju. Ya. Kumpulkan dulu ya. Kita sampai di penghujung pembelajaran. Bapak sampaikan terima kasih banyak atas proyek-proyek kalian yang luar biasa. Kita akan lanjut lagi minggu depan dengan pembelajaran yang baru. Ya, kemungkinan kita akan pakai getaran dan gelombang. Ya. Sebelum kita akhiri, tentunya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa? Silakan Haidar. Di pelajaran fisika ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Marilah kita berdoa mulai. Selesai beri salam.